Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pembagian kekuasaan dan fungsi kekuasaan negara, yaitu di mata kuliah Ilmu Negara. Adapun pokok pembahasan di materi kali ini yaitu 1. Pembagian kekuasaan, dan poin kedua, fungsi negara dalam pandangan barat atau negara-negara barat. Timbul sebuah pertanyaan, bagaimana itu pembagian kekuasaan? Tentu di sini kita masih belum paham tentang pembagian kekuasaan dalam sebuah negara. Langsung saja kita masuk di materinya. Jadi pembagian kekuasaan adalah salah satu ciri konstitusi, yaitu ciri konstitusi adalah adanya pembagian kekuasaan atau distribution of power dan pemisahan kekuasaan atau separation of power, agar kekuasaan tidak menumpuk pada salah satu kekuasaan yang dapat menimbulkan kekuasaan yang absolut. Kemudian menurut Miriam Budiarjo, Jimli Ashidik mengatakan pembagian kekuasaan ada yang vertikal dan horizontal. Dalam konteks yang vertikal adalah pembagian kekuasaan itu dimaksudkan untuk membedakan kekuasaan atasan dan kekuasaan bawahan, yaitu dalam hubungan antara pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian dalam negara federal atau pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam negara kesatuan. Kemudian dalam Amerika Konstitusi Serikat, istilah pembagian kekuasaan digunakan dalam konteks pembagian kekuasaan antara federal dan negara bagian yang menurut Arthur Mas disebut sebagai pembagian kekuasaan teritorial. Sedangkan istilah kompleksitas kekuasaan dipakai dalam konteks pemurnian kekuasaan di pemerintahan federal, yaitu antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian, salah satu ciri konstitusi adalah adanya pembagian kekuasaan, agar kekuasaan tidak menumpuk pada salah satu kekuasaan yang dapat menimbulkan kekuasaan yang absolut. Jadi, di materi ini kebanyakan membahas pembagian kekuasaan dan serta tujuan dari pembagian kekuasaan itu, yaitu agar tidak menimbulkan kekuasaan yang absolut atau semena-mena terhadap yang rendah atau rakyat biasa. Kemudian di materi kedua kita akan membahas tentang bagaimana fungsi negara dalam pandangan negara barat. Tentu di sini kita juga belum memahami bagaimana pandangan negara-negara barat tentang fungsi negara. Langsung saja masuk di materinya. Fungsi diartikan sebagai tugas dari negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Fungsi negara yang pertama kali dikenal pada abad ke-16 di Prancis. Fungsi negara ada 5, yaitu 1. Fungsi diplomatik, 2. Fungsi keuangan, 3. Fungsi pertahanan, 4. Fungsi keadilan, dan yang terakhir atau yang kelima, fungsi kebijakan. Secara umum, fungsi teori tujuan negara yang paling penting yaitu untuk melaksanakan ketertiban. Negara dibentuk untuk mencegah terjadinya berbagai tindakan kriminal seperti perpecahan, kericuhan, ataupun bentrok. Pada Miller ketiga abad ke-21, Francis Fukuyama mengutip laporan Bank Dunia tentang pembangunan dunia dalam rangka lingkup serta kekuatan dan kemampuan negara menangani pasar bebas
mengemukakan 3 fungsi utama negara, yaitu meliputi 1. Fungsi minimal, yaitu menyediakan kebutuhan publik dan Global meningkatkan Studio Center. keadilan. Kemudian B. Fungsi menengah, menangani masalah persoalan eksternal, mengatur monopoli, memperbaiki kualitas informasi, dan menyediakan asuransi sosial. Kemudian yang C. Fungsi aktivasi, mengkoordinasikan aktivitas swasta, redistribusi aset. Kemudian setelah kita mengetahui tentang kedua poin yang telah dibahas tadi, kita harus juga mengetahui bagaimana analisis teori fungsi negara. Tentu setelah pembahasan materi, kita harus juga mampu menganalisis bagaimana teori dari fungsi negara tersebut. Jadi, analisis teori fungsi negara secara umum, fungsi teori tujuan negara yang paling penting yaitu untuk melaksanakan ketertiban. Negara dibentuk untuk mencegah terjadinya berbagai tindakan kriminal seperti perpecahan, kericuhan, dan pemberontakan antar masyarakat. Ada beberapa fungsi teori tujuan negara lainnya, yaitu melaksanakan ketertiban, memakmurkan dan kesejahteraan, kemudian fungsi pertahanan dan keamanan, dan yang terakhir yaitu menegakkan keadilan. Tentu keadilanlah yang paling penting. Baik, mungkin itulah penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya terkait materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.